Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sahabat podcast Kodim 1507 Somlaki 208, saya Ria sangat bangga sekali bisa hadir pada podcast di saat ini, di mana kita akan membahas bagaimana dan seperti apa persyaratan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Dan untuk membahas tema kita di saat ini, bersama saya telah hadir Letnan Kolonel Infantri Hendra Suryaningrat SOS yang merupakan Dandim dari 1507 Somlaki. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Apa kabar? Baik, Mbak. Iya. Gimana cuaca? Hujan, panas di Somlaki? Somlaki cuaca tidak menentu, karena hujan, kadang panas. Iya. Tetapi tetap sehat ya, Komandan. Dan kita tetap semangat untuk menginformasikan bagaimana persyaratan kepada para prajurit yang akan mendaftarkan kepada masyarakat. Siap. Baik, Komandan, izin untuk membahas di saat ini. Ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan saya tanyakan. Di antaranya, persyaratan apa untuk para calon prajurit TNI Angkatan Darat yang nanti akan mau mendaftarkan di saat ini? Baik, Mbak. Pertama saya menjelaskan dulu ya. Pertama itu bahwa syarat calon itu yang jelas merupakan putra atau warga negara Indonesia. Itu udah pasti. Kan? Yang kedua, kesehatan. Berikutnya lagi jasmani. Saya kadang tiap sore kan melihat anak-anak banyak yang melaksanakan olahraga di Kodim ya. Di Kodim itu putra-putra maupun ada juga yang putrinya juga datang sini di samping penjagaan itu melaksanakan olahraga tuh. Anak-anak putra di sini dari kelas 3 SMA maupun yang sudah lulus SMA ada. Kalau kami tanya minat, saya berminat memang menjadi tentara, Pak. Nah, cuman kami belum siap biaya. Nah, kita kan ada biaya lagi kan gitu. Bahwa saya sampaikan bahwa tidak ada yang namanya daftar tentara itu dipungut biaya. Kan begitu. Tapi ya udahlah, kalau mereka mengatakan seperti itu, nanti akan saya buat semacam sosialisasi. Karena kepercayaan masyarakat ini kadang-kadang kalau mau masuk tentara itu harus bayar. Sementara ini ya, oke. Berikutnya persyaratan itu tidak ada yang namanya biaya. Terus tinggi badan, terus kemauan. Di mana nanti tes itu ada tuh yang namanya tes psikologi. Tes psikologi itu kan kejiwaan tuh. Misalkan ya anak-anak mau jadi tentara, mau, ya kan gitu, mau. Tapi ujung-ujungnya pada saat dites psikologi tidak masuk di dalam kriteria, kan gitu loh. Karena apa? Itu kan yang dicek itu kan kejiwaan kita. Apakah minatnya betul dia ke situ atau hanya sekedar iseng-iseng aja pengen pakai baju loreng kan gitu. Kan seperti itu. Banyak lah anak-anak muda di sini terutama ya gitu. Udah saya jelaskan, dulu pernah saya melaksanakan, bukan dulu, sampai detik ini juga saya melaksanakan kegiatan pembinaan. Itu pada saat hari Senin, Kamis, sama Sabtu. Nah, waktu pertama saya buka dulu pada saat saya pertama kali di sini itu jumlahnya 80 orang. Pertama. Ada nanti mungkin fotonya tolong nanti ditampilkan pada saat di video ya. Gitu loh, waktu saya mengambil mereka di sini rame-rame itu kan masih ada fotonya kalau nggak salah. Tolong disampaikan, ditampilkan juga dalam podcast ini di videonya. Itu saya memberikan arahan di aula, saya memberikan gambaran, saya memberikan masukan, sosialisasi bahwa daftar tentara itu tidak perlu menggunakan biaya. Terus kalau memang mendaftar langsung ke Kodim nanti akan diberikan dituntun apa saja sih persyaratan yang memang harus disiapkan secara administrasi. Nah, karena kalau misalkan tidak memenuhi persyaratan administrasi, ya tetap tidak akan bisa. Itu loh kan istilahnya. Sehingga pada saat itu saya berikan mereka masukan, saya ini mulailah dilatih setiap hari Senin, terus Kamis sama Sabtu. Itu latihannya izin kepada fisik ya? Fisik, berupa fisik dan psikologi juga ada. Mental ya? Mental juga, psikologi juga ada. Kami siapkan itu semacam kegiatan tes psikologi juga, tapi memang bukan tes psikologi yang memang dari khusus spesial ya. Tetapi memberikan gambaran gitu loh, bahwa nanti akan dites itu seperti ini, gitu loh. Itu sudah ada fotonya, ada ininya nanti. Staff of saya nanti akan saya minta tampilkan juga di sini pada saat dia tes psikologi gitu oleh anak-anak gitu kan, semacam Pauli, ini cara begitu cepat. Sudah kami lakukan itu dari bulan 2 2024 kita sudah mulai. Nah tapi kok lama-kelamaan kok anak-anak ini kayaknya minatnya berkurang. Dari 80 orang yang melakukan pembinaan di sini ya, masa-masa di sini, sisa 2. Iya, sisa 2 saja pada saat pendaftaran itu mulai, karena mungkin tiap hari kan dilatih, Senin dilatih,
Kamis dilatih kan. Kami udah memberikan surat kepada kepala sekolah, memberikan masukan bahwa kami akan memberikan pembinaan begini, karena banyak yang masyarakat, kalau saya ke desa ya, mungkin saya dalam rangka mancing atau mungkin saya komunikasi sosial, ada masalah mereka terus saya datang, mereka bilang, Pak Dandi kok lulusan dari sini kok sedikit sekali tentara. Nah, mereka sampaikan seperti itu. Saya bilang semuanya itu Pak Bu, bukan saya yang meluluskan, tetapi yang meluluskan itu adalah dirinya sendiri, anak bapak dia yang mau mendaftarkan, karena dia harus mempersiapkan diri baik dari administrasi, kesehatan gitu kan, terus jasmaninya, semuanya harus dipersiapkan. Tidak seperti mau masuk tentara nih, tes begini langsung masuk, nggak bisa. Terus memelihara diri, contoh di sini kan katanya minuman Shopee itu kan tradisi kan gitu, tapi kalau menurut saya tradisi boleh gitu loh. Hanya saja kalau putra-putra kami ini kan yang sekarang ini kan lagi berusaha untuk maju ya, jangan diracuni dulu. Pada saat kesehatan diperiksa kan gitu loh, kandungannya bagaimana, semuanya ada dan itu memang real memang pada saat pelaksanaan tes. Nah gitu loh. Nah dari 2 orang ini, saya kembali lagi tadi, dari 2 orang ini, dan mereka dulunya lulus. Dari 80 orang, 2 yang bertahan dan lulus dua-duanya sama. Gitu loh maksudnya. Alhamdulillah mereka dua-duanya lulus, terus melaporkan terakhir kepada saya bahwa Pak Dandi, saya sudah tugas, yang satu di Sorong, yang satu tugasnya di Kalimantan, dua-duanya. Saya bilang syukurlah, silakan mau jaga kesehatan, silakan jangan terpengaruh dengan keadaan yang negatif, maksud saya kan melanggar atau apa. Tentunya melaksanakan tugas saja. Betul. Apa yang menjadi tanggung jawab. Betul. Intinya kalau memang mau jadi tentara harus maju dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena Dandim, bukan karena Danrem atau siapa yang akan tidak ada itu. Terus terang tidak ada, karena kami juga dulu daftar tentara pun tidak ada, begini nggak paham. Oh ya, jadi dari komandan sendiri pengalaman saya dari saya sendiri. Luar biasa komandan, sangat luar biasa karena membantu para putra-putri Tanimbar yang pada saat mereka awalnya menggebu-gebu mau menjadi calon prajurit. Seperti yang tadi komandan bilang, jangan hanya ikut-ikutan, tetapi harus dari hati sendiri. Persiapan secara fisik, jasmani, rohani, dan secara psikologis. Baik, mudah-mudahan di podcast kita saat ini adik-adik kita mulai yang pada saat ini mereka belum tahu persyaratannya, seperti tadi yang komandan sudah menjelaskan, tinggi badannya kurang lebih 160, siap, terus secara kesehatan jasmani, rohani, dan siap ditempatkan di mana saja. Ya, jadi kalau sudah lulus tuh nggak boleh minta-minta. Nggak boleh minta di sini, minta di sini. Kalau saya minta juga nggak mungkin juga kali Pak. Benar, jadi harus siap. Siap di mana saja. Iya. Dan izin komandan, persyaratan ini persyaratan umum untuk seluruh calon prajurit. Apakah juga ada ikatan dinas dari TNI juga? Seandainya sudah lulus dari TNI, tidak boleh menikah atau ada perjanjian bagaimana? Kalau yang saya tahu ya, kalau masalah menikah itu ada ikatan dulu. Kalau ikatan dinas, kalau nggak salah yang namanya kayak Letnan 2 atau misalnya Prajurit 2 itu memang belum boleh menikah dulu. Nanti setelah dia naik tingkatan, contohnya ke Prajurit 1 atau misalnya ke Letnan 1 baru bisa menikah. Tapi rata-rata memang para lulusan ini kan pada saat dia lulus kan belum mau menikah. Maunya kan pertama tugas. Yang kedua mereka kan memang mungkin masih pengen bujang dulu kan gitu loh. Istilahnya bilang milih-milih dulu deh. Ya kan, gigit, bebek, bobot gitu kan. Rata-rata seperti saya juga seperti dulu seperti itu. Habis Letnan 2 masuk di Papua sana. Kami melaksanakan tugas di Papua itu ya Letnan 2, Letnan 1 ya milih-milih dulu. Kan gitu pasti ya gitu. Tapi kembali lagi ke semuanya kan gitu. Memang aturan memang ada, tetapi kan kembali lagi kepada mereka. Kalau buru-buru, kalau saya rasa sih jarang dan tidak pernah terjadi. Intinya memang mereka lulus, laksanakan tugas dulu. Setelah memang merasa aku udah siap nih, aku sudah punya tabungan nih, misalnya dari gajinya, mungkin dari remunya, gitu. Baru mereka mengajukan. Baik komandan. Satu lagi izin komandan, dari segi fisik, kalau tidak salah nggak boleh ada tato-tato ya? Betul. Itu mutlak tuh. Tato, tindik di sini yang memang bekas dulu mau ditutup, mau dilaser, mau diapa itu tetap akan ketahuan. Terbaca langsung. Tetapi nanti kalau misalnya kayak dari ada suku yang mana Dayak ya. Nah itu akan ada kebijakan. Pengecualian. Siap. Tetapi yang lain nggak boleh. Nggak boleh. Di tangan semua. Berarti adik-adik semuanya mulai saat ini yang mau bersiap untuk menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat, menjaga semuanya dari segala fisik, dari kesehatan, mental, secara psikologis juga iya. Tadi saya dengar
untuk menjadi TNI prajurit, calon prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya, betul, gratis. Betul. Saya mau tanyakan bagaimana apabila ada keterlibatan para anggota dari Kodim 1507 Somlaki dan kegiatan rekrutmen ini, apabila misalnya ada terlibat calo warfing begitu, kira-kira nanti ada sanksi kah? Oh, sangat ada. Langsung ditangani. Langsung ditangani karena ada memang salah satu personil kami yang sementara ini dalam proses hukum terkait masalah itu. Jadi merasa bahwa saya bisa meluluskan kamu, nah kamu bayar sekian, itu istilahnya ada seperti itu. Dan sampai sekarang masih ada. Saya menyampaikan saja, tidak ada, gitu loh. Istilahnya ada yang datang ke rumah mau keluarganya, udah saya bisa meluluskan, bohong semua. Tidak, sama sekali. Yang meluluskan itu bukan kami, bukan saya, bukan dia, bukan panitia, bukan, tetapi yang meluluskan dia menjadi tentara itu, anak itu menjadi tentara adalah dirinya sendiri. Siap. Kembali lagi di situ, gitu loh. Nggak ada dibilang karena saya punya backing ini, backing. Nggak boleh percaya. Backing itu semuanya kepada Allah, Tuhan. Siap. Kan gitu loh maksud saya. Semuanya percaya diri, masuk, gitu kan. Saya udah merasa sehat. Nanti dari hasil itu akan ada kelihatan gitu loh. Dia bilang nanti kamu akan saya bawa ya, nanti lulus begini. Ada yang bilang Pak Dandim, aduh nih nanti saya akan apa, nanti saya mungkin tanah, apa sawah, apa, buat apa, saya bilang Bu, saya bilang begitu. Lulus aja Bu, saya bilang begitu. Yang dua orang ini waktu daftar itu Prada itu datang ke rumah itu, yang apa yang anaknya Tantama datang ke rumah orang tuanya. Dia bilang pada ini titik dia begini Bu, saya bilang yang bisa meluluskan itu bukan saya Bu. Misalkan saya menitipkan lagi kepada komandan saya dan rem atau kepada panglima saya, Pangdam. Bu, kalau memang dari putranya sendiri yang tidak mendukung, baik dari segi fisik, kesehatan, psikologinya, kemauannya, minatnya, kan gitu loh. Nggak bisa Bu, saya bilang begitu. Siapapun tidak akan bisa meluluskan. Yang bisa meluluskan cuma dirinya sendiri, saya bilang begitu. Dan akhirnya dua-duanya pada saat mereka datang, dua-duanya lulus. Begitu loh, datang lagi mereka, datang ke rumah, orang tuanya begini-begini, menyampaikan nih. Saya bilang, Bu, kalau hanya sekedar kita ngopi boleh di sini ya, di tempat saya sebelah itu. Nggak ada memberikan, dia hanya memberikan saya kain gitu loh. Buat apa? Sebenarnya kayak dikalungkan gitu kan. Ini adat Pak, katanya. Oh alhamdulillah kalau memang adat kan gitu. Tapi kalau hal-hal contoh bahaya tuh, sampai detik dan silahkan cek sendiri. Karena saya bilang tidak ada biaya dan itu saya sudah buktikan. Tapi banyak juga yang tertipu, ada yang sudah mengirim uang lah, transfer uang lah begini. Ya mau nggak mau saya proses. Cari pelakunya siapa. Nah sudah didapat, diproses, kami laporkan ke komando atas, sehingga sekarang lagi bekerja. Begitu. Dan itu saya tegas dalam hal kayak begitu. Ya, luar biasa. Nggak mau saya. Ya, kemarin sangat tegas ya. Iya, Betul. Seperti ini tidak perlu percaya kepada siapapun oknumnya. Jadi nanti para calon prajurit bisa langsung hadir ke Kodim 1507 dan akan diberikan informasi yang lengkap terkait persyaratan pencalonan prajurit TNI Angkatan Darat. Untuk menjadi TNI Angkatan Darat ini memang tadi yang komandan bilang fisik, kesehatan, mental dan semuanya itu mulai dari sekarang, dini hari sekarang bagi adik-adik yang baru saja lulus sementara mau mencalonkan bisa datang. Tadi komandan sudah bilang akan didampingi dalam proses pembelajarannya ya. Semuanya baik itu kesehatan, fisik dan juga psikologisnya. Dan pada saat ini juga mungkin ada pesan-pesan dari komandan kepada para calon prajurit untuk tetap semangat khususnya di Tanimbar nih. Saya yakin banyak anak Tanimbar yang dulunya mungkin tidak tahu bagaimana cara persyaratan, tapi sekarang sudah terbuka. Kita sudah melaksanakan podcast, mereka akan menonton secara live bagaimana caranya. Mungkin ada langsung dari komandan. Pesan-pesan saya? Siap. Yang pertama persiapkan diri dulu, maksud saya kan gitu, baik dari mulai kesehatan kan gitu, terus jasmaninya, gitu. Karena saya lihat setiap hari juga banyak sih anak-anak yang melakukan olahraga kan. Tapi kalau saya lihat masih asal-asalan lah, mungkin olahraga apa yang namanya mereka itu olahraga hiburan kali ya, santai kali ya, belum terfokus gitu kan, gitu. Karena yang lalu sudah kami laksanakan untuk pelatihan itu, tapi dari 80 sekian orang kok tiba-tiba tinggal 2. Karena kehidupan tentara itu tidak hanya olahraga seperti yang mungkin mereka lihat dari anggota saya atau anggota batalion atau anggota satuan radar atau lanut atau lanal yang ada di sini kan gitu loh. Olahraganya kan olahraga santai kan gitu. Betul, mereka kan sudah jadi. Betul. Kan gitu loh maksudnya. Sedangkan bagi adik-adik yang memang mau daftar ini kan harus mempersiapkan diri. Berarti dibentuk kan gitu loh. Namanya juga diktuk. Ya kan ini bukan lanjutan kan gitu. Bukan pendidikan lanjutan, tetapi ini adalah pendidikan pembentukan prajurit. Sehingga mau tidak mau mereka harus mempersiapkan diri secara
maksimal, kan gitu loh. Kami mau membimbing mereka kalau memang mau, karena ada di sini beberapa orang yang sementara kami bimbing juga, kan gitu loh, cara pull up, cara push up, cara sit up gitu kan, terus lari gitu kan. Tiap hari saya lihat sore itu. Ini anak ini datang lagi, saya sering intip gitu kan. Kayaknya minatnya bagus. Yang perempuan-perempuan yang pengen jadi kuat juga ada juga, gitu loh. Jadi kami selalu memberikan masukan-masukan gitu loh. Ini begini deh, begini sampaikan. Hanya saja ya semua kembali lagi pada dirinya masing-masing kan, bukan kita. Kita itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh maksudnya. Kita hanya bisa mengarahkan saja gitu loh, ya kan. Contoh, tidak ada yang namanya daftar itu dipungut biaya sama sekali sepeser pun. Tapi kalau biaya dia berangkat ke Ambon, biaya fotokopi, itu kan bukan biaya untuk apa ya, katanya ada juga Pak biaya. Ya kalau biaya fotokopi, biaya itu untuk Bapak sendiri yang fotokopi, kenapa harus bilang memang itu biayanya untuk anaknya Bapak gitu kan. Bukan kami fotokopi, kami yang bayarin. Bahkan Bapak, anak Bapak yang berminat silakan disiapkan administrasinya begini. Tapi kalau biaya untuk biar dia lulus itu bohong. Saya pastikan itu bohong. Gitu loh. Saya tidak pernah berkata ini bohong, saya betul pasti itu bohong. Tidak ada. Jadi ada yang sistem gambling. Gambling itu gini. Ya boleh begini ya, kalau nggak lulus nanti ada juga yang mengembalikan uangnya. Kan itu ada juga yang tidak kembali. Nah rata-rata tidak kembali uang itu. Itu yang menyesal. Kan gitu loh. Udah pasti itu nggak akan kembali, saya bilang begitu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita sebagai komandan satuan yang akan mendalami, melihat gimana sih kejadiannya, bagaimana begini, datang lagi ke desa jauh ke sana, balik lagi, panggil lagi orang, kan bolak-balik. Iya. Akhirnya kan gitu. Sehingga dengan bukti yang lengkap, otentik begini, proses terus naik. Iya. Sehingga itu menjadikan sebuah pelajaran buat anggota bahwa jangan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Satu ya gitu. Karena dulu waktu lalu kalau nggak salah pendaftaran Tamtama tuh di sini. Dulu. Seleksinya kalau nggak salah, seleksinya tuh di sini kalau nggak salah, kumpul gitu kan, seleksi begini. Setelah saya lihat-lihat kok, lama-lama mungkin karena terjadi banyaknya permainan begitu di lapangan, akhirnya sekarang sudah dikembalikan ke Kodam di agenda. Gitu. Saya lebih setuju di agenda, gitu. Sehingga putra-putra yang di sini hanya sekedar kami arahkan, kami berikan sosialisasi. Setelah itu kami kirim ke Ambon, gitu. Silahkan dites di sana kan, gitu. Tapi semuanya kembali lagi yang menentukan kelulusan adalah dirinya sendiri, bukan dari kami sebagai seorang pimpinan di sini maupun di Kodam maupun di Korem maupun di Mabes sekaligus. Dia sendiri. Intinya kembali ke diri Anda sendiri, tidak boleh terpengaruh dengan iming-iming yang tidak baik ya. Betul. Kalaupun mau butuh informasi selanjutnya bisa langsung datang boleh, di Kodim 1507 Songlaki untuk informasi. Ini gelombang pertama ya komandan ya. Selanjutnya nanti akan ada gelombang berikutnya untuk Tamtama, calon prajurit TNI Angkatan Darat. Baik komandan, mungkin itu saja podcast kita di saat ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi adik-adik prajurit kita yang membutuhkan persyaratan untuk bagaimana menjadi TNI Angkatan Darat. Terima kasih sekali lagi kepada komandan yang saat ini telah memberikan waktu bersama kita, kepada para pemirsa juga. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi kita semua. Izin menutup podcast kita di sore hari ini, kita sama-sama menyampaikan salam doa komandan. Baik, mengakhiri podcast kita di sore hari ini, kita akan menutupnya dengan salam doa. Mohon izin komandan. Salam doa.